Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai pneumotoraks dan tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks ini merupakan salah satu kegawatan pada sistem pernafasan yang harus segera dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum diberikan penanganan definitifnya. Jadi kita lihat sejenak ini merupakan anatomi dari sistem pulmonal. Jadi kita lihat bahwa paru-paru kita kiri kanan itu dilindungi atau diseliputi oleh sebuah rongga yang dinamakan ini rongga pleura. Nah, rongga pleura ini berfungsi untuk memisahkan antara paru-paru dan juga dinding dada. Jadi secara normal rongga pleura ini berisi cairan pleura yang merupakan cairan seros yang sedikit yang berfungsi untuk mencegah adanya pergesekan atau friction antara dinding dada dan paru-paru ketika inspirasi atau pengembangan dada. Nah, pada keadaan normal rongga pleura ini tadi hanya berisi cairan pleura yang sedikit dan mempunyai tekanan yang selalu lebih rendah daripada tekanan di paru-paru maupun di atmosfer. Karena itu kita bilang tekanan negatif. Ini fungsinya untuk mencegah paru-paru supaya tidak mengalami kolaps pada saat ekspirasi. Nah, pada keadaan pneumotoraks itu terjadi akumulasi udara di rongga pleura. Nah, ini bisa terjadi pada keadaan close maupun open pneumotoraks. Kita lihat yang sebelah kiri, ini adalah close pneumotoraks. Jadi, ini bisa terjadi karena trauma ataupun karena penyakit paru-paru misalnya pneumonia ataupun PPOK ataupun yang lain. Jadi pada keadaan ini kita lihat bahwa udara itu berasal dari alveolus. Jadi kita tahu bahwa bagian sel yang terkecil dari paru-paru itu disebut alveolus yang bentuknya seperti kantung berisi udara. Jadi ketika kantung ini rusak, misalnya karena trauma ataupun karena penyakit, udara bisa masuk ke rongga pleura, maka terjadilah pneumotoraks. Pada yang kedua, pada open pneumotoraks, udara masuk langsung dari luka. Jadi pada open pneumotoraks ini terjadi luka yang bisa terjadi karena luka tusuk maupun luka tembak ataupun luka terbuka lainnya. Jadi udara dari luar bisa langsung masuk ke rongga pleura. Nah, closed pneumotoraks dan open pneumotoraks ini dikatakan sebagai simple pneumotoraks, belum tension pneumotoraks. Nah, kita lihat dulu bagaimana mekanisme yang terjadi pada simple pneumotoraks. Misalnya kita lihat pada open pneumotoraks. Pada saat inspirasi terjadi pengembangan dada. Terjadi pengembangan dada sehingga rongga dada itu volumenya meningkat. Karena volumenya meningkat, tekanan udaranya tentu saja turun tekanannya. Karena tekanan itu selalu berbanding terbalik dengan volume. Nah, karena tekanan di rongga dada termasuk di paru-paru itu berkurang, karena adanya pengembangan dada, maka udara bisa masuk dari atmosfer melalui saluran pernapasan atas, kemudian masuk ke trakea, kemudian ke alveolus. Nah, udara juga bisa masuk langsung dari luar, dari atmosfer, langsung ke rongga pleura melalui luka terbuka ini. Karena itu tadi, karena pada saat inspirasi terjadi penurunan tekanan di dalam rongga dada ini. Nah, pada saat ekspirasi, volume dada kan kembali seperti semula, kembali mengecil. Ini menyebabkan tekanannya bertambah sehingga udara bergerak dari tekanan yang tinggi keluar. Pada saat ekspirasi karena ada luka terbuka di sini, udara masih bisa keluar ke atmosfer. Jadi pada simple pneumotoraks itu masih ada pergerakan udara keluar masuk ke rongga pleura. Pada closed pneumotoraks juga seperti itu. Jadi pada saat inspirasi udara masuk ke rongga pleura. Pada saat ekspirasi udara bisa masuk lagi ke alveolus yang rusak tadi. Itu dikatakan simple pneumotoraks. Nah, pada keadaan tension, kita lihat di sini tension, terdapat katup yang menyebabkan udara itu hanya mengalir satu arah. Jadi pada saat ekspirasi, udara masuk dari luar misalnya, ataupun dari alveolus yang rusak, masuk semua ke rongga pleura, sedangkan pada saat ekspirasi, udaranya tidak bisa keluar lagi, karena itu tadi ada katup yang satu arah. Jadi kita bayangkan bahwa semakin pernafasan inspirasi itu bertambah, maka udara akan semakin terakumulasi di rongga pleura. Nah, lama-kelamaan ini akan membuat
paru-paru menjadi kolaps dan akan menyebabkan mediastinum atau bagian tengah rongga dada yang berisi jantung, terus trakea dan vena-vena besar itu terdorong semua ke arah paru-paru yang normal. Jadi pada pemeriksaan fisik nanti akan kita dapatkan trakea itu miring atau deviasi ke arah yang normal. Ini akan terlihat sangat jelas terutama pada laki-laki karena biasanya jakun itu kan di tengah. Nah ini dia akan miring atau terdorong ke area yang sehat. Nah, pada keadaan ini tentu saja pasien akan mengalami sesak berat atau takipne karena ini tadi lihat paru-parunya tidak bisa mengembang sama sekali yang rusak. Sedangkan yang paru-paru yang sehat pun tidak bisa mengembang secara sempurna karena tertekan tadi, terdorong oleh tekanan di rongga pleura yang ini. Selain mengalami masalah pada pernapasan, hipoksia, takipne, hipoksemi juga, pasien tension pneumotoraks ini juga akan mengalami masalah kardiovaskular. Karena kita lihat di sini, paru-paru itu ikut tertekan. Maksud saya, jantung itu ikut tertekan, sehingga ini akan mengalami gangguan kontraksi dan relaksasinya. Selain itu, kita lihat di sini ada vena yang besar, yaitu vena cava superior dan inferior, dan juga pembuluh-pembuluh darah yang lain. Nah, ini akan ikut tertekan atau terhimpit oleh paru-paru yang terkena tension pneumotoraks ini. Nah, ini akan menyebabkan aliran darah balik ke jantung itu berkurang sehingga akan menurunkan preload dan bisa menurunkan curah jantung. Nah, apabila kondisi ini tidak ditangani dengan cepat, maka curah jantung akan terus berkurang dan menyebabkan suplai darah ke otak berkurang sehingga pasien bisa mengalami penurunan kesadaran. Nah, itu pada keadaan tension pneumotoraks. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan mana keadaan simple pneumotoraks dan keadaan yang emergensi yang tension pneumotoraks. Yang harus langsung dilakukan tindakan, yaitu melepaskan atau mendekompresi tekanan yang ada di rongga pleura tersebut. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi pada close pneumotoraks, akumulasi udara di rongga pleura itu disebabkan karena alveolus yang rusak. Sedangkan pada open pneumotoraks, akumulasi udaranya langsung berasal dari luar karena adanya luka terbuka. Ini klasifikasinya aja, ada yang spontan, ada yang disebabkan karena trauma. Jadi pada spontan itu tidak ada trauma. Dia bisa terjadi secara spontan primer, artinya tidak ada sama sekali penyakit paru yang mendasari, tapi terjadi pneumotoraks. Ini biasanya ada kaitannya dengan faktor genetik. Pada spontan yang sekunder itu pasien mengalami atau mempunyai penyakit paru yang mendasari, misalnya yang paling sering itu PPOK, asma, dan pneumonia. Pada pneumotoraks traumatik bisa terjadi trauma tumpul ataupun tajam. Ini dua-duanya bisa menyebabkan pneumotoraks. Nah, pneumotoraks juga bisa disebabkan karena pemakaian alat-alat kesehatan yang disebut sebagai pneumotoraks iatrogenik. Ini seringnya disebabkan karena pemakaian dari ventilator. Manifestasi klinis, jadi gejalanya pasti pasien akan tadi sesak nafas karena paru-parunya kolaps, baik yang terkena akan kolaps maupun yang sehat akan tertekan sehingga tidak mengalami pengembangan yang sempurna. Pasien juga akan mengalami hipoksia dan hipoksemi karena itu tadi kurang ventilasi udara yang masuk dan keluar, dan juga takikardi. Takikardi ini disebabkan karena itu tadi terjadi penurunan aliran darah balik ke jantung karena penekanan dari vena-vena besar sehingga menurunkan curah jantung. Ini akan dikompensasi oleh pasien dengan takikardi. Pasien juga karena sesak berat akan merasakan takut dan cemas. Nah, ini contoh dari X-ray pasien dengan pneumotoraks. Sebenarnya pada kondisi tension pneumotoraks itu tidak dianjurkan dulu untuk melakukan X-ray. Jadi dilakukan dulu needle dekompresi untuk mengurangi tekanannya, kemudian baru bisa dilakukan X-ray gitu. Karena X-ray itu kan membutuhkan waktu. Sementara pasien ini sudah benar-benar emergency, harus tekanan di dalam rongga pleuranya itu harus dikurangi. Nah, kita lihat ini ada deviasi trakea, ini ada, harusnya kan lurus seperti ini, trakea itu lurus di tengah. Ini terjadi deviasi atau miring ke area yang sehat. Nah, tension pneumotoraks itu merupakan life-threatening emergency. Jadi,
terjadi karena peningkatan tekanan udara di intrapleural yang secara cepat dan udara tidak bisa lagi keluar dari longga pleura. Nah, ini akan menyebabkan deviasi trakea ke arah paru yang sehat, tadi sudah dibahas, juga menyebabkan hipotensi, ditandai dengan takikardi dan cyanosis. Nah, terapinya harus dilakukan segera needle dekompresi. Ada pemeriksaan fisik. Jadi tension pneumothoraks ini merupakan kondisi yang bisa dilihat secara langsung dengan pemeriksaan fisik, yaitu kita akan melihat adanya deviasi trakea, dan ketika kita dengarkan paru-paru itu tidak ada suaranya. Jadi paru-paru yang terkena itu suaranya akan hilang. Jadi akan kita dapatkan unilateral absent of breath sound. Jadi paru-paru yang sehat kita masih bisa mendengar suara parunya, sementara yang terkena tension itu tidak terdengar suaranya. Nah, ketika kita lakukan kita kaji pasien, kita juga akan melihat pasien itu dalam keadaan distress pernafasan yang sangat berat, juga mengalami tanda-tanda shock seperti takikardia dan hipotensi. Ini sudah dijelaskan tadi kenapa. Nah, pasien dengan tension pneumothoraks ini harus segera dilakukan needle dekompresi. Needle dekompresi ini bukan merupakan terapi definitif, hanya terapi awal. Terapi awal yang harus segera dilakukan sebelum dilakukan terapi definitif oleh dokter spesialis yang merawat. Biasanya pasien harus dipasang chest tube nanti. Nah, cara melakukan needle dekompresi itu bagaimana? Jadi kita membutuhkan siring 10 cc. Siring 10 cc itu kita kita isi dengan cairan NaCl. Kemudian kita sambungkan ke IV kanula atau avokat yang besar, ukuran 14. Seperti ini. Jadi siring 10 cc ini nanti kita sambungkan ke IV kanula atau avokat 14 yang paling besar. Kemudian kita tusukkan areanya yaitu di area yang terkena di ruang interkostai kedua, yaitu di bawah interkosta kedua dan di atas di bawah kostai kedua dan di atas tulang iga ketiga. Nah, pada saat melakukan penusukan itu usahakan needle-nya itu lebih dekat ke arah tulang iga ketiga. Karena kita tahu di bawah tulang iga itu ada pembuluh darah, ada saraf. Jadi untuk menghindari itu maka sebaiknya atau dianjurkan penusukan itu didekatkan lebih ke tulang iga yang ketiga. Nah, ini. Jadi posisi penusukan pada needle dekompresi itu adalah interkosta kedua di garis mid clavicula. Jadi kita tarik garis mid claviculanya ini dari collarbone, dari tengah-tengah, kita ambil tengah-tengahnya. Jadi mid clavicula line, interkosta kedua. Nah, setelah setelah masuk ke rongga pleura, itu nanti akan kita lihat gelembung-gelembung udara. Makanya fungsinya kenapa kita isi siring ini dengan cairan NaCl supaya begitu masuk kita bisa lihat ada udara. Nah, ketika sudah masuk maka jarumnya beserta needle-nya ini kita cabut dan kateternya, kateter IV lainnya ini dibiarkan di tempat. Kita plester supaya udara itu bisa keluar masuk dari longga pleura. Nah, sampai di sini ini merupakan penata laksanaan awal, paling tidak tekanan yang terlalu positif, tekanan yang sangat berlebihan itu bisa dikurangi sehingga bisa mengembalikan fungsi pernafasan dan kardiovaskular pasien sebelum ditangani secara definitif oleh dokter spesialis yang merawat. Ini sebagai perawat tentu saja kita harus paling tidak mengenali gejala tensi pneumothoraks dan mengerti atau bisa melakukan needle dekompresi ini. Terutama bagi perawat-perawat yang misalnya bekerja di pedalaman atau jauh dari rumah sakit rujukan. Jadi ketika mengirim pasien dengan tensi pneumothoraks, itu lakukan dulu needle dekompresi sebelum kita rujuk. Nah, ini sudah saya tuliskan step by step-nya di sini, nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Untuk materi tension pneumothoraks, mungkin sampai di sini.
Tentu saja ini merupakan video pelengkap. Video ini merupakan pelengkap pembelajaran saja. Jadi mahasiswa sangat dianjurkan, bukan dianjurkan, harus membaca dari buku referensi maupun sumber-sumber lain yang bisa divalidasi. Terima kasih.